Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Mikal Justin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini kita akan ngomongin tentang alat baru yang lagi booming banget di industri kopi dunia karena memberikan rasa-rasa yang nggak real di dalam kopi yang diseduh menggunakan apa ya ini, tower dengan biji-bijian di dalamnya. Jadi ini namanya Pak Ragon. Bu Ragon masih dandan, jadi belum ada, baru Pak Ragon doang yang datang. Jadi Pak Ragon ini dibuat oleh Nucleus Coffee Tools. Kalau belum tahu Nucleus Coffee Tools itu dulu namanya Ona Coffee Tools. Pokoknya yang bikin OCD gitu-gitulah. Nah, sekarang mereka udah ganti brand untuk alat-alat pembuat kopi. Itu semuanya ada di Nucleus Tools. Nah, ini waktu itu dipakai oleh Sasa Sestic waktu dia lomba Brewers Cup di Australia tahun 2022 dan dia didiskualifikasi awalnya, tapi di overturn. Didiskualifikasi karena waktu Coffee Compulsory katanya menggunakan kopi yang di-taint, dibumbuin dengan zat-zat kimia yang nggak mungkin rasanya kopi. Tapi ternyata dia hanya menggunakan alat ini, pakai biji yang dibekuin, lalu kemudian rasanya berubah. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin rasanya berubah itu? Itu ada fenomena yang namanya extract chilling atau teknik dan fenomena yang extract chilling. Apa sih extract chilling itu? Jadi selama ini orang-orang di industri kopi itu kita lebih peduli dengan cara mengekstraksi kopi kita. Apakah itu mesin espresso, apakah itu manual brew. Menggunakan air dan kopi itu mengekstrak rasa-rasa yang ada di dalam kopi kita, gitu kan. Nah, itu biasanya rasa yang keluar itu hanya dari si ekstraksi tersebut. Sedangkan senyawa volatil atau volatile compounds itu yang terbang kemana-mana. Volatile compounds itu yang biasanya kita cium sebagai aroma. Nah, biasanya kalau diekstraksi itu rasa yang kita dapat ada dari solubles atau dari yang sudah dilarutkan dan dari volatile aromatic compounds atau senyawa volatil yang membuat kita mencium aroma. Nah, gunanya extract chilling ini adalah mengikat aroma-aroma yang biasanya hilang ke udara, itu diikat karena temperaturnya dingin, jadi supaya dia tidak menguap gitu ya, ditangkap supaya aroma dan rasa itu akan masuk ke dalam kopi kita. Jadi ini tidak mempengaruhi extraction percentage gitu ya, bukannya secara TDS jadi naik apa jadi berkurang, tapi ini membuat dia akan menangkap lebih banyak kompleksitas rasa dibandingkan kalau nggak pakai si extract chilling ini. Extract chilling sendiri ini yang nemuin juga bukan Ona, ini fenomena udah lumayan lama gitu ya. Di industri kopi sendiri, yang pertama main-main dengan ide ini adalah Berkwu di World Barista Championship tahun 2016. Waktu dia menang, dia mendinginkan portafilternya supaya katanya geishanya waktu itu dia pakai Morgan Estate Wash Geisha supaya lebih floral, supaya lebih citrus, dan dia waktu itu skor espressonya dapat 6. Jarang banget espresso dapat perfect score gitu ya. Jadi orang-orang abis itu mulai main-main dengan mencoba mendinginkan alat-alat mereka gitu, mulai dari cupnya, portafilternya. Ternyata setelah di urut-urut, setelah di apa sih namanya itu, setelah ditelusuri lebih jauh, itu ternyata yang membuat lebih floral, lebih banyak rasanya itu si volatile aromatic compounds yang tertangkap gitu ya dengan cara pendinginan. Nah, jadilah fast forward bertahun-tahun ke depannya, anak-anak Ona biasanya pakai kayak Hugh Kelly waktu kompetisi, mereka dia pakai untuk mendinginkan espressonya segala macam. Jadilah sekarang dengan data-data yang sudah dikumpulkan oleh Zurich School of Applied Sciences, ini dia udah dijadikan alat gitu ya. Jadi kalau dilihat alatnya sendiri itu dia terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Ada untuk drippernya, lalu ada tadahan untuk nanti kita taruh bolanya. Bolanya masih dimasukin freezer supaya dingin terus.
Kemudian yang terakhir di bawah ini adalah untuk mengambil dripnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba membuat kopi menggunakan Paragon dan tidak menggunakan Paragon. Jadi ntar kita akan cobain bedanya apa sih rasanya, apakah sebeda itu, apakah lebih enak, apakah kita mau mengambil semua volatile aromatic compounds, mungkin ada yang kita nggak mau gitu ya. Jadi variabelnya banyak banget, dan karena manual brew itu dia sebenarnya agak lebih ribet secara tanda kutip, karena konsentrasinya itu jauh lebih tidak pekat dibandingkan espresso. Kalau espresso kita bisa ekstrak chillingnya sedikit aja, itu udah sangat mengubah karena konsentrasinya pekat. Sedangkan manual brew, jendela kita untuk main-main itu lebih banyak karena dia nggak pekat gitu ya. Oke, jadi kita akan coba buat itu. Kita akan brew kopi yang baru di resurrect, dibangunkan dari tidurnya di freezer. Ada Vinca Takeshi dari Monogram. Ini waktu itu dipakai oleh Jill Hoff, anak buahnya Ben Put, di WBC Milan. Jadi dia udah setahun tidur, dibangunkan. Kebetulan kita tadi lupa bawa paper filter yang lain, yang murah. Jadinya adanya yang mahal. Ini ada Sea Barist yang dipakai oleh brewers level dunia yang kemarin pada masuk final, pada pakai Sea Barist. Kita akan pakai ini. Ntar ada video lain yang akan ngobrolin tentang paper filternya, tapi untuk sementara kita pakai Sea Barist. Bijinya adalah Benteng Takeshi. Enggak lah. Vinca Takeshi dari Bolivia, varietasnya Geisha. Dan kita akan rinse dulu. Kebetulan si Barist ini kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah sering pakai, katanya harus menggilasnya dengan air yang jauh lebih banyak karena dia bau kertasnya lumayan kencang. Jadi yang biasanya 100, ada yang bilang bahkan kemarin harus 500 mili air. Banyak banget ya, kalau airnya mahal sayang. Jadi kita pakainya 200 aja. 250 deh, biar nggak terlalu kecium lagi. Yang ini juga. Ya, nggak nempel dengan sempurna. Oke. Oke, waduh, muncrat dia. Oke, kita buang si airnya. Balikin lagi. Oke, kita akan siapin kopi kita dulu. Habis itu kita akan mulai brew, baru kita sebelum brew kita akan ambil si biji emas dari Paragon ini. Nah, nanti waktu brew ini, kalau menurut research, si extract chilling itu kita nggak mau ngambil semuanya. Jadi yang dibutuhkan itu mungkin beberapa gram pertama aja. Kalau espresso ya, karena concentrated gitu. Kalau espresso mungkin cuman beberapa gram di awal diambil, habis itu si bijinya ini kita keluarin supaya dia nggak menginfluence si extractionnya itu. Jadi kalau di filter itu agak harus di adjust dikit karena nggak terlalu concentrated, jadi kita agak mau mengambil volatilenya lebih banyak. Itu range-nya lumayan banyak sih.
kita kemarin nyoba-nyoba sekitar 20-40% dari total brew. Ada juga yang 50, ada juga yang cuman 20% di awal. Jadi tergantung kopinya, itu akan mempengaruhi rasanya tersebut. Kemarin Sasha waktu kompetisi dia pakainya di 2 pour pertama. Resep dia 18 gram kopi, 270 gram air. Dia pour 4 kali. Jadi berapa tuh? Hampir setengahnya gitu ya. Ini kita akan coba mungkin sekitar 30% dari total brew. Kita akan pakai 15 gram kali ya. 15 gram kopi, airnya 225. 30%-nya berarti sekitar 60-an gram. 225, 30%, 22, ya 66 lah. Kita akan coba 66 gram atau 70 gram deh, biar gampang. 70 gram kopinya, kita 70 gram air pertama akan kita dinginkan, habis itu tarik bolanya, habis itu kita akan brew seperti biasa. Oke, kita grind kopinya. Oke, jangan lupa kalau wash coffee, capnya dibuang, karena kalau enggak rasanya jadi kayak rasa kertas. Kalau ada semprotan lebih bagus lagi, atau kalau mau tiup-tiup juga bisa, supaya si chaff dan silver skin-nya kebuang. Oke, ambil biji. Ini bola emas yang sudah didinginkan, kayak golden snitch ya kalau nonton Harry Potter nih, yang biasanya ditangkap masukin mulut. Waktu beli si Pak Ragon ini dapat 2, jadi bisa ganti-gantian dingininnya. Kita mau taruh dia pas banget deket dengan si drippernya, supaya jadi yang penting itu katanya adalah jarak antara kalau espresso dari spout, kalau dripper dari dripper ke si pendinginan itu. Nah, dari waktu dia travel ke bawah ini, itu dia banyak yang hilang ke udara. Jadi sedekat mungkin kita bisa, itu akan rasanya semakin tertangkap. Oke, gimana cara buatnya ya? Masukkan kopinya. Bikin sarang burung. Oke, kita akan belum 30 gram. Yang ini juga, pokoknya sama deh caranya. Habis itu kita akan pour kedua 40 gram supaya 70. Habis itu kita akan langsung pour ketiga sampai 225. Jadi 3 pour aja. Oke, suhunya 93 derajat karena ini wash geisha, dia rasanya santai. Jadi ini kalau dilihat dia sekarang netes-netesnya ini ke si bolanya gitu ya. Oke, kita tuangan kedua.
Kita akan tunggu sampai si tuangan keduanya itu benar-benar udah di bawah. Jadi ini cara tuangnya mungkin agak berbeda dari yang kalian biasa juga kali ya. Oke. Habis itu kita tuang sampai 225. Jangan lupa aduk. Oke, jadi ini kelarnya di 2 menit 15 detik. Agak lumayan cepet, tapi nggak apa-apa, cobain aja. Apakah dia akan mempengaruhi rasanya? Nungguin yang ini kelar, nanti kita akan cobain bareng-bareng. Susah juga ya kalau mau compete pakai itu tumpah-tumpah. Oke. Ini Paragon, ini enggak Ragon. Hehe. Kita assess aromanya dulu. Yang ini aromanya jauh lebih manis dan floral. Ada citrus-citrusnya juga. Sangat tipikal wash geisha, tapi semua notes-nya itu lebih loud gitu ya, lebih berani, lebih medok notes-nya. Kalau yang ini mirip, apalagi ini lumayan fast brew ya, 2 menit 15 itu kan cepet banget. Namanya juga Sybaris Fast. Jadi dia lumayan cepet gitu ya. Nah ini untuk kopi yang secara notabene lumayan cepet, banyak orang juga bilang kalau 215 itu mungkin masih under gitu ya, tergantung dari air yang dipakai segala macam. Ini lebih kecium kayak brewingan yang 2 menit 15 detik. Yang ini notes-nya lebih kayak brew yang lebih lama gitu ya. Jadi secara aroma dia lebih terperangkap di dalam. Lalu kita akan coba di gelas yang sama, menggunakan kopi yang sama, di brew dengan cara yang sama. Jadi ekstraksinya mestinya sama, tapi yang satu dinginkan dengan biji emas. Kita nyobain yang nggak pakai Paragon dulu deh. Not bad. Ada notes jasmine, orange, ada Earl Grey, klasik wash geisha. Udah lama juga nggak minum wash geisha kayak gini. Tapi agak pahit-pahit dikit. Terus rasanya lumayan malu-malu, agak tipis gitu ya rasanya, nggak terlalu keluar. Yang ini dari smell intensitasnya udah agak beda. Secara rasa, oh, wow. Secara rasa ini jauh lebih banyak rasanya. Ada jasmine-nya, ada orange-nya, ada Earl Grey-nya.
tapi ada pahitnya juga. Jadi dari kemarin kita berapa kali nyobain ini, terus gue juga nyobain di Melbourne waktu dibikinin sama orang-orang sana, dibikinin sama Sasha, bikin sama Kelly, sama Sam. Pokoknya anak-anak yang udah biasa pakai ini memang kalau mau brew pakai Paragon ini, dia akan mengeluarkan kan tadi si volatile compounds-nya akan ditangkap lebih banyak gitu ya. Jadi harus diulik-ulik juga. Apa yang kita tahu selama ini itu belum tentu semuanya kita mau ada di dalam cup kita. Apakah 30% itu kelebihan? Apakah sebenarnya 50% yang diinginkan lebih bagus? Itu yang mesti kita atur-atur. Tapi secara rasa definitely ini lebih banyak, lebih kompleks, lebih ada layernya, lebih terstruktur juga. Dan udah agak dingin, manisnya udah berubah lebih ke seperti candy. Yang ini masih tipis-tipis, tapi karena udah mulai agak dingin juga, dia walaupun tipis, si floralnya juga lumayan kebuka. Karena nggak ada citrus, nggak ada manis yang lain, banyak floralnya. Yang ini masih ada floral, ada sweet, ada citrus, ada black tea-nya juga gitu. Jadi sangat menarik. Ini kita udah nyoba di beberapa kopi, beberapa varietas itu lebih jelas bedanya, beberapa varietas mirip-mirip. Semakin banyak prosesnya, misalnya anaerobik natural, di thermal shock, dicuci setengah, setengahnya nggak dicuci, yang gitu-gitu, itu akan lebih mengeluarkan si kecenderungan-kecenderungan atau prekursor-prekursor dari varietas, processing, dan lain-lainnya itu akan lebih keluar di sini. Nah, jadi mudah-mudahan kalian akan sempat nyobain ini. Ada beberapa orang di Indonesia yang udah bawa pulang ini, jadi mungkin bisa di So So Good kita udah buka pre-ordernya. Ini sekalian jualan ya, jarang-jarang kan gue jualan di YouTube. Kita udah buka pre-ordernya. Shipment itu kira-kira Januari. So So Good adalah salah satu vendor yang akan membawa masuk ini, dan beberapa barang-barang dari Nucleus Coffee Tools juga itu kita akan bawa masuk. Udah buka pre-ordernya. See for yourself, nyampainya bakal pas sebelum zaman-zaman kompetisi nasional kayaknya. Jadi kalau mau ini, Odi udah book 3. Kalian harus rebutan. Jadi that's it. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang extract chilling atau compound chilling atau volatile aromatic compounds, bisa ditulis di comment section, nanti kita akan coba jawab. I'll see you. Bye-bye. Ciao. Arrivederci. Ding, ding, ding.